Kemudian dikatakan oleh Al-Buhuti dalam Ar-Rawd Al-Murbi', wa yasihhu bay'ul a'ma wa shira'uhu bil wasfi wal lamsi wal lumsi wasyammi wal dhawqi fima ya'rifu bihi katawkilih. Sahnya jual beli orang yang buta. Jual sah, beli sah. Ya, jual sah, beli sah. Tapi dengan entah wasaf, deskripsi, atau dengan lams, yaitu dengan raba, mencium, atau merasakan, itu sah semua. Selama dia mengetahui barang itu. Kan mengetahui itu kan gak mesti harus ngelihat langsung. Kadang-kadang antum ngelihat tukang apa ya, kerupuk. Karena waktu masih ada rumah di Jatimurni itu, masih ada gak? Antum pernah lihat gak? Buta jual kerupuk. Gak tahu antum? Buta jual kerupuk. Anda gak tahu itu butanya buta asli atau palsu, karena sebagian pedagang itu mempesonakan dia itu begitu miskin atau susah sehingga orang tuh iba sehingga dibeli barangnya gitu. Nah ini buta gini apa? Buta gitu. Sambil bawa plastik gede isi kerupuk semua. Ya kayak gini jalan gitu. Tapi kemudian kalau antum cegah, bukan antum cegah, antum cegat ya, bukan cegah. Pak, beli Pak, kerupuknya Pak, gitu. Ya. Maka dia pun menjual kerupuknya. Berapa harga kerupuknya? 10.000 satu renceng misalnya, atau 5.000 satu renceng. Nah, ini sah atau tidak? Sah. Karena apa? Karena penjual ini walaupun buta, dia tahu barangnya. Dia tahu rencengannya, dia tahu harganya. Maka ini sah. Begitu juga kalau misalnya pembelinya yang buta. Itu juga sah. Itu juga sah. Tapi bagaimana kalau misalnya penjual atau pembeli itu nggak tahu barang seperti apa. Nah ini yang agak riskan atau membingungkan juga kalau misalnya penjual itu nggak tahu dia jual apa, atau ketika dia jual itemnya banyak dan dia nggak bisa ngelihat, kemudian orang-orang pun maka ini kalau dia sama sekali nggak tahu, ya, dan orang asal jual, asal kasih duit gitu aja, nggak ada harganya juga, harganya dia juga bingung, ini nggak bukan jualan ini namanya, ini bukan jualan. Mendingan dia minta-minta aja daripada nggak jelas kayak gitu. Tapi kalau misalnya, dari pendapat yang lebih sahih yang ini nih, misalnya, Allah alam seperti ini. Misalnya si penjual ini menjanjikan barangnya di pinggir jalan, digelar gitu. Nah, bapak penjual ini dia buta, tapi dia tahu barang, dia bisa megang barang, dan yang gelarin itu adalah anaknya. Dan di setiap dari barang yang dijajakan itu ada harga tertera, harganya maklum. Ya, yang ini 20.000, yang ini 20, yang ini maklum. Dan penjual yang buta itu dia tahu barang-barang dan tahu harganya dan tahu sifatnya. Tapi kemudian ada yang membeli. Pak, ini berapa kunci kerang? Misalnya ada gagang kunci dari kerang, ini berapa harganya? Oh itu 30.000 Pak. Oh iya sesuai, oke. Maka ini sah. Ini sah walaupun ketika akad nggak ngelihat itu. Makanya akad itu nggak harus dengan penglihatan. Selama terjadi jual beli, kemudian
Pembeli tahu barangnya, penjual tahu yang mana barangnya, maka tidak masalah. Ya. Sekarang kalau misalnya ada tukang ya ke warung kelontong, ya lagi sibuk ngobrol sama pedagang lain, terus habis itu antum datang, antum pengen beli 2 saset jas jus. Bang, jas jus berapa bang? Anu nggak tahu berapa ya, berapa sih jas jus itu? Berapa Putra jas jus? Saset jas jus berapa? Atau nggak tahu juga? Oh sama lah, anda juga nggak pernah beli. 2.000 lah anggaplah misalnya. Berapa bang? 2.000 ya. Ini abangnya lagi ngobrol sama konsumen lain. Ya. Beli dulu bang, 4.000 udah. Ini abangnya bahkan penjualnya itu cuman gini doang, nggak ngeliatin antum, nggak ngeliatin barang yang antum pegang, tapi antum udah ambil ini 2 bang. Nah, tapi itu 2 ini. Sah nggak ini? Menurut pendapat yang lebih sahih pendapat ini sah. Sah. Bahkan gini, bahkan ada yang lebih parah daripada itu mungkin. Misal ke warung Madura ini, ya, beli apa di situ? Misal beli coklatos misalnya, ya, beli coklatos jam 1 pagi, ya, beli coklatos jam 1 pagi. Nah, kemudian berapa harga coklatos? Saya juga lupa itu. Anggap berapa ya? Pak Ikhwan pernah beli coklatos Pak Ikhwan? Enggak pernah. Roti deh, roti ya, roti deh. Roti terus ada tertera harganya di itu roti berapa ya? Roti berapa sekarang ya? 3.000. Ada tulisannya gitu ya biasanya, 3.000. Roti sih. Roti. Ya, roti beli 5 lah, 15.000 gitu. Orangnya si penjual Madura lagi tidur. Jam lagi tidur. Bang, beli bang. Nah, penjualnya ngira ini mimpi, jadi dia terusin aja gitu. Ya, bang, beli. Apa saya harus teriak maling supaya dia bangun gitu kan? Ternyata nggak bangun-bangun, ya udah, 15.000 taruh, 5 roti ambil. Banyak ulama mengatakan ini jual beli yang batil karena tidak ada apa? Akad, tidak ada sirah muta'ala muqta'idain, yaitu antara penjual pembeli nggak ada lafal sirah. Namun dalam mazhab Hanbali, selama ini maklum dan secara uruf ini juga maklum, pembeli tahu harganya berapa dan disetor juga duitnya juga dengan harga yang semisal, maka ini jual beli yang sah, maka sah. Kalau nggak percaya antum aja coba malam-malam beli roti jam 1 ya. Antum kasih 15.000, tapi dengan syarat memang orang itu nggak ada atau penjualnya tidur. Kalau penjualnya ada, terus antum tiba-tiba ngasih 15.000 terus antum ambil, penjual juga bingung, ini orang songong banget beli sama gue kayak gini gitu. Tapi sah, ini malah lebih sah karena dilihat langsung sama penjualnya. Iya. Kalau ada anak-anak kecil, antum lihat kadang-kadang anak kecil di ini, ya anak-anak kecil main ambil aja gitu kan, terus habis itu kasih duit plak gitu, ya karena udah hafal harganya. Beli permen yang jempol kaki itu loh, permen apa gitu, harga berapa itu? Misal 1.000, itu udah tiap hari beli itu, ambil, terus lari. Ini dalam mazhab Syafi'i nggak sah jelas ini, tapi dalam mazhab Hambali ini sah. Apalagi ini urufnya udah kayak gitu, biarin aja anak-anak gimana, ya gitu. Atau dia jual beli nggak pakai ngomong, kayak tadi nggak pakai ngomong, tapi cuman bang beli bang, udah gitu dong, bang beli bang, ya, dah selesai, sah. Itu dalam mazhab Hanbali lebih simpel kayak gitu, ya. Maka jual beli orang buta itu juga tidak masalah. Seperti jual belinya orang perwakilan, wakil, ya, yang mana pembeli asli itu buta akan sesuatu. Misalnya, Pak Ikhwan ngerti kamera, Ana nggak ngerti sama sekali kamera, Ana nggak ngerti kamera. Pak, Ana butuh kamera dengan kayak gini-gini, Ana tuh, atau bukan kamera lah, sekarang kamera juga nggak begitu laku, nggak kayak dulu. Oh, kamera yang besar kayak gini mungkin masih laku untuk video ya. Tapi misalnya handphone, Pak Ikhwan paling ngerti soal handphone, Ana buta soal handphone, Pak. Atau Ana butuh tablet, Pak. Ana tablet buat belajar, buat kerja. Tablet yang tahan lama dan
baterai bagus, dan kemudian ini Anda sebutin apa yang Anda perlukan. Taib. Berapa Pak ya kira-kira apa gitu? Dasar antum ini aja dah, kasih Anda dulu 5 juta, ntar kalau budget 5 juta nanti Anda pertimbangkan, nanti Anda cari di Glodok atau di mana misalnya. Ya udah, ini 5 juta Pak. Maka di sini pembeli sebenarnya Anda, Pak Ikhwan sebagai wakil. Anda buta akan barang, Anda serahkan ke antum aja lah, antum lebih paham. Maka kemudian antum datang ke Glodok dan nyari sesuai dengan keinginan Anda dari segi fiturnya. Maka dapatlah yang harga 4.200.000. 4.200.000. Taib. Memang secara kejadian yang beli Pak Ikhwan dan penjual ini, yang beli ini Pak Ikhwan dan penjual ini akad. Tapi kan yang beli sebenarnya Anda tahu nggak nih barang? Nggak tahu kayak gimana. Uangnya pakai macam uang Anda. Berarti yang beli sebenarnya. Anda yang beli. Tapi kalau di kejadian yang beli Pak Ikhwan. Tapi di kenyataan secara akad, yaitu kepemilikan uang dan uangnya habis untuk beli itu dari Anda. Artinya Anda seperti orang buta yang nggak tahu barang. Tapi Anda serahkan ke antum, maka kemudian antum belikan buat Anda. Taib 4,2 juta, masih ada sisa 800.000. Maka Pak Ikhwan balikin ke Anda 800.000. Nggak boleh Pak Ikhwan bilang, Ustaz, ini harganya 4,3. Oh, berarti antum bohong. Padahal 4,2 gitu kan. Ya. Tadinya kan 4,2, dinotain 4,2. Ditambahin set gitu jadi 4,3 gitu ya. Misalnya itu curang, nggak boleh. Ya. Nah, 4,2 balikin 800.000 ke Anda. Karena itu sebagai wakil. Taib. Terus Pak Ikhwan udah selesai Anda terima ininya, jazakallah khair Pak Ikhwan. Pak Ikhwan enggak beranjak dari tempat kita bertemu, tetap aja deketin Anda. Tetap, udah Pak, jazakallah khair Pak. Iya Ustaz. Tetap aja terus, nempel terus sampai ke masjid nempel dah. Kenapa ya Pak ya? Kok masih aja? Ternyata Ustaz ke sana kan butuh ongkos Ustaz. Oh iya lupa ngasih antum. Nah, Anda ngasih antum terserah Anda, karena ini hadiah sebagai ganjaran aja, bukan sebagai sewa jasa. Kalau misalnya Anda sewa antum Pak, sewa jasa antum, itu dari awal. Nanti Anda kasih duit dah. Dan ditentukan berapa. Misalnya, tolong cariin Pak di Glodok Pak, Anda kasih fee buat antum 300.000. Nah itu baru bisa. Ya, jadi perjual belian dengan perwakilan seperti ini, orang yang membeli itu ibaratnya seperti orang buta yang beli. Maka sah. Selama diwakilkan atau selama deskripsinya benar atau bisa dicium atau bisa disentuh, bisa dirasakan, maka ini tidak masalah. Ya. Fa in ishtarahu ma lam yarahu bila wasfin aw ra'ahu wa jahilahu bi an lam ya'lam ma huwa aw wasifa lahu bima la yakfi salaman lam yasih al bai' li 'adam al ilmi bil mabi'. Fa in ishtarahu, kalau misalnya dia membeli sesuatu malam yarahu, yang belum pernah dia lihat, bila wasfin, tanpa ada deskripsi, enggak jelas apa barangnya, au ra'ahu wa jahilahu, atau dia pernah ngelihatnya namun saat ini dia tidak tahu barang itu gimana. Misalnya pernah lihat kambingnya 5 bulan lalu kayak gitu kambingnya, tapi sekarang pengen beli itu kambing, cuman enggak ada deskripsi. Kan kambing, namanya kambing kan tumbuh berkembang gitu, bisa aja lebih besar kalau sekarang 5 bulan ya. Maka dia jahilahu, yaitu enggak tahu gimana perkembangannya, bi an lam ya'lam ma huwa, enggak tahu juga gimana sekarang, au wusifa lahu bima la yakfi salaman, atau dideskripsikan sih cuman itu tidak cukup sebagai salam atau tidak cukup untuk modal bolehnya jual beli salam. Ya, dideskripsikan tapi deskripsinya itu sangat minim, maka ini tidak sah jual belinya. Kenapa? Li'adamil ilmi bil mabi', karena tidak adanya pengetahuan terhadap yang dibeli. Ya, pengetahuan terhadap yang dibeli. Taib. Ya, insyaallah sampai situ insyaallah untuk kajian kita kali ini untuk Ar-Rawd Al-Murbi' di Kitabul Bai'. Jadi tadi intinya adalah jual beli deskripsi, jual beli salam, jual beli jual beli salam, 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 ju
Itu ada 3 macam, bisa dengan eh, mengetahui deskripsi barang yang ditentukan oleh pembeli, namun saat itu tidak hadir barangnya di majelis akad, tidak ada atau tertutup di majelis akad, maka ini boleh ya. Kemudian yang kedua, menjual anyabi'a, menjual barang yang mausufah bidzimmah, yaitu dideskripsikan dengan ayat tanggungan dari penjual, maka ini juga boleh, seperti akad salam, jual beli inden dan semisalnya. Dan yang ketiga, bai'ul anmuzaj, yaitu jual beli dengan misal, bukan tester yang dijual, tetapi tester hanya sebagai tester. Yang dijual adalah produk yang memang masih disegel, maka yang seperti ini juga sah, juga boleh. Menurut pendapat yang lebih sahih, yaitu pendapat mazhab Hanafiyah dan juga Syafi'iyah. Adapun pendapat Hanabilah dalam masalah ini itu tidak sah. Wallahu alam, yang lebih sahih adalah itu sah. Wallahu taala alam. Taib. Waktu syuruk kapan Ibu? Udah sampai belum waktu syuruk? Hah? Masih 10 menit lagi, tapi enggak apa-apa, kita cukup sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.